Baik, perkenalkan nama saya Yudhistira Satria Wicaksono. Jadi di sini kita akan belajar bersama mengenai keseimbangan energi. Nah, untuk keseimbangan energi sendiri yang akan kita bahas ini konteksnya berada di dalam tubuh kita. Nah, jadi apa sih keseimbangan energi itu? Kembali ke kata awalnya aja, ada keseimbangan dan juga energi. Nah, dari awalnya itu keseimbangan ini lebih ke arah bagaimana cara tubuh kita untuk mempertahankan energi yang ada dalam tubuh. Mempertahankan energi akan tetap seimbang di dalam tubuh kita. Nah, untuk poin besarnya dari mempertahankan keseimbangan tubuh ini ada dua. Yang pertama dari masukan energi dan juga dari keluaran energi. Nah, untuk masukan energi sendiri itu bisa berasal dari makanan. Energi dari makanan ini nantinya akan menjadi simpanan metabolik di dalam tubuh. Nah, untuk simpanan metabolik ini jika tidak digunakan akan menjadi simpanan energi. Sementara jika tubuh kita memerlukan misalkan nih cadangan energi, jadi simpanan energi itu akan digunakan. Nah, selanjutnya tadi sudah membahas mengenai masukan energi, lalu kita akan membahas mengenai keluaran energi. Nah, untuk keluaran sendiri itu ada 3 poin penting. Yang pertama itu dari kerja internal. Nah, untuk kerja internal sendiri itu bagaimana kerja organ di dalam tubuh kita. Yang kedua ada kerja eksternal. Ini lebih melibatkan lingkungan, lebih seperti aktivitas fisik kita. Dan yang ketiga ada energi panas atau energi termal. Nah, kenapa yang ketiga ini masuk? Karena hampir setiap yang kita lakukan itu akan mengeluarkan panas. Nah, di sebelah kanannya ada beberapa poin. Yang pertama ada masukan energi yang sudah kita bahas tadi, bisa berasal dari makanan, contoh sayuran, buah-buahan, protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya ada simpanan energi. Nah, energi di dalam tubuh itu bisa disimpan dalam bentuk lemak, glikogen, dan sumber lainnya. Yang selanjutnya ada keluaran energi itu ada 3, internal, ini ada contohnya, jantung, pernafasan, dan pencernaan, kerja fisik, aktivitas fisik, berjalan, berlari, dan bersepatu roda, atau mungkin kita berenang dan olahraga lainnya. Lalu ada energi termal, ini dihasilkan dari metabolisme dan aktivitas fisik tadi. Nah, ini ada lebih ringkasnya lagi. Yang pertama itu ada bagian masukan energi atau intake energi, itu makanan dicerna. Nah, makanan setelah dicerna itu akan dirubah menjadi ATP atau sebagai bahan bakar utama atau sebagai energi kita itu buat menggerakkan tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada pengeluaran energi itu, ini ada yang 1 eksternal dan 2 internal seperti tadi. Nah, kesimpulannya energi dari makanan digunakan untuk aktivitas eksternal dan fungsi internal. Nah, selain itu sebagian juga digunakan sebagai panas, dilepaskan dalam bentuk panas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laju metabolik. Apa sih laju metabolik itu? Nah, kasarannya atau secara garis besarnya laju metabolik itu kecepatan pembebasan panas. Kenapa panas? Karena panas adalah produk akhir hampir semua pelepasan energi dalam tubuh. Jadi hampir semua yang kita lakukan ini akan mengeluarkan panas. Maka dari itu, laju metabolik itu kita menghitung mengenai pembebasan panas. Nah, untuk satuannya itu bisa dari kalori. Ingat, K-nya kecil. Ini sedikit lagi. Kenapa kok harus dihitung K kecil? Karena jika K-nya besar, itu termasuk kesatuan kilokalori. Nah, kenapa kok ini ada kilokalori? Karena jika kita menggunakan satuan kalori, atau yang K-nya kecil itu satuannya terlalu kecil sehingga kita meningkatkannya menjadi biasanya menggunakan kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Di next itu ada laju metabolik basal. Nah, laju metabolik basal itu apa? Seperti tadi laju metabolik itu tetap artinya dan ketambahan basal. Basal itu artinya tuh lebih dasar atau dasar. Nah, bagaimana laju metabolik basal itu dapat terjadi? Laju metabolik basal itu terjadi saat tubuh kita itu kasarannya tidak ngapa-ngapain. Jadi misalkan nih pengeluaran energi yang minimal, tingkat energi minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup. Jadi contohnya saja kayak kita tidak ngapa-ngapain, kita rebahan, itu tubuh kita bisa mengeluarkan energi basal tersebut. Nah, di sebelah kanan ada nice to know, laju pemakaian energi pada orang 70 kilo. Nah, ini aktivitasnya berbeda-beda. Nah, semakin tinggi intensitas aktivitasnya, maka akan semakin tinggi juga pengeluaran energinya. Nah, selanjutnya ada bagian pengontrol BMR. Nah, di sini ada 6 hal yang dapat mengontrol BMR. Yang pertama itu ada hormon tiroid. Nah, untuk hormon tiroid ini, dia itu bisa plus minus. Jadi, jika hormon tiroid seseorang meningkat, maka BMR juga akan meningkat. Tapi jika hormon tiroid seseorang itu menurun,
maka BMR-nya juga akan menurun. Selanjutnya ada hormon testosteron. Nah, untuk hormon testosteron sendiri itu biasanya berfungsi kepada pembentukan otot. Nah, jika otot seseorang itu bertambah, massa ototnya bertambah, maka kebutuhan energi orang itu untuk bergerak itu juga lebih meningkat lagi. Nah, jika kebutuhan energinya meningkat, otomatis BMR-nya juga akan meningkat. Selanjutnya growth hormone mirip dengan otot tadi atau testosteron tadi. Jika seseorang dalam masa pertumbuhan, otomatis kan jumlah selnya bertambah. Nah, jika terjadi penambahan jumlah sel itu, maka akan terjadi peningkatan BMR. Nah, selanjutnya ada demam. Jika seseorang mengalami demam nih, otomatis kan suhu akan meningkat. Nah, peningkatan suhu tubuh akan meningkatkan BMR juga. Nah, selanjutnya ada tidur. Nah, jika tidur nih kan kita kasarannya tubuh kita tidak melakukan banyak kegiatan nih, kita tidak ngapa-ngapain. Nah, itu terjadinya pengeluaran energi itu sudah sangat minimal. Nah, itu berarti BMR-nya bisa berkurang. Lalu terjadinya malnutrisi. Nah, jika malnutrisi ini sebenarnya jika misalnya seseorang mengalami malnutrisi, otomatis biasanya kan orangnya kan kurus. Nah, kurus itu bisa juga diikuti dengan penurunan massa otot dan juga sel-sel tubuh lainnya. Otomatis BMR-nya akan menurun. Nah, di atasnya ada juga nice to know. Untuk mau lebih poinnya tuh bagian sini nih mengenai yang poin nomor 1 atau hormon tiroid tadi. Ya, hormon tiroid itu akan meningkatkan laju metabolik dan produksi panas. Selanjutnya ada keseimbangan energi netral. Nah, keseimbangan energi itu apa? Itu adalah jumlah masukan energi sama dengan jumlah keluaran energi. Nah, bisa dibilang ini adalah maintenance energi yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, misalkan nih kita makan atau masukkan tubuh kita sehari itu misalnya 2000 kalori. Nah, sementara sehari itu dari BMR dan juga kegiatan-kegiatan kita itu juga mengeluarkan 2000 kalori. Nah, berarti itu kalorinya sama saja. Maksudnya tuh di dalam tubuh kita tuh jadi keseimbangan yang pas. Nah, itu yang dinamakan keseimbangan energi netral. Nah, masukan energi kurang atau lebih akan meningkatkan atau menurunkan kompensatorik metabolisme efisiensi pembangkit energi sebagai respon terhadap perubahan. Nah, contohnya saja nih, jika misalkan masukan energinya lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran energi atau gini. Misalkan masukan energinya nih lebih banyak dibandingkan pengeluaran energi, nah itu biasanya seseorang mengalami peningkatan berat badan. Nah, sementara jika masukan energinya lebih kecil daripada pengeluaran energi, otomatis kan tubuh kita lebih banyak mengeluarkan energi. Jadi akan mengalami penurunan berat badan karena energi-energi yang disimpan di dalam tubuh itu tadi juga diperlukan untuk dikeluarkan. Nah, karena ini tadi sama. Baik, next ini adalah membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi dari asupan makanan. Ini kita cepat saja karena memang 10 menit. Jadi makanan yang pertama itu ada lemak. Ini kita ke bawah dulu. Makanan itu akan meningkatkan lemak dan nutrien lain di dalam duodenum, lalu akan meningkatkan CCK juga. Nah, peningkatan CCK ini akan berdampak positif terhadap NTS atau pusat kenyang di batang otak. Nah, selanjutnya itu makanan kita yang ke bawah yang sebelahnya itu akan meningkatkan grelin, meningkatkan PPY, dan juga terjadi perenggangan lambung karena makanan tadi masuk. Nah, keempat hal ini 2, 3, dan 4 akan mempengaruhi afferent nervus vagus dan akan meningkatkan NTS tadi. Nah, selanjutnya kita ke kanan, makanan akan meningkatkan glukosa dan nutrien lain dalam darah. Nah, peningkatan ini tuh akan mempengaruhi peningkatan insulin, dan juga nanti dari insulin ini akan meningkatkan simpanan lemak tubuh dan yang akan ke arah ke peningkatan leptin. Nah, kita bahas dari insulin dulu. Nah, peningkatan insulin ini akan mengurangi dari penghasilan NPY. Nah, leptin ini juga mengurangi juga sama seperti insulin. Nah, selain itu di grelin dan PPY3/36 ini juga mempengaruhi neuron penghasil NPY tadi. Jika kita makan, maka akan menghasilkan dampak atau respon positif. Nah, sementara jika kita menghentikan makan akan menimbulkan dampak negatif atau mengalami pengurangan NPY tadi. Ini akan menghasilkan neuropeptida. Sementara leptin selain itu akan memicu neuron penghasil POMC akan menghasilkan melanokortin. Nah, dua ini untuk menghasilkan. Lalu ini
hasilnya dari neuropeptida dan melanokortin. Ini juga ada penyilangan di antara dua ini dari ada neuron LHA dan juga neuron PVN. Nah, untuk neuron LHA ini nanti ke kiri itu akan memberikan respon atau feedback negatif kepada pusat kenyang, sementara neuron PVN akan ke kiri juga dan memberikan feedback positif terhadap pusat kenyang. Nah, berarti feedback negatif itu berarti akan mengurangi rasa kenyang dan feedback positif akan meningkatkan rasa kenyang. Nah, sinyal kenyang ini tadi akan memengaruhi asupan makanan. Jika misalnya sinyal kenyangnya itu meningkat, berarti kita akan mengurangi asupan makanan yang akan kita makan. Nah, selain itu LHA ini juga mengaruhi orexin dan juga corticotropin releasing hormone. Ini jalur nafsu makan menambah dan jalur penekan nafsu makan. Nah, selain itu tadi ada juga hal atau faktor eksternal di sini, eksternal. Nah, itu bisa dari bau rasa, stres makanan, jumlah makanan dan juga norma. Nah, untuk hal ini menurut saya setiap individu itu berbeda apakah hal ini akan meningkatkan atau menurunkan. Tapi biasanya misalkan kayak bau nih, kalau misalnya kita mencium bau, nah kita kan akan lapar. Nah, jika lapar kita butuh makanan, jadi meningkatkan asupan makanan. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya kan kayak banyak tuh, ada neuropeptida, melanokortin dan lain-lain. Ini ada ke arah tabel kesimpulannya. Nah, yang harus diperhatikan tuh ada poin ini, poin 2 dan juga poin 3. Nah, kenapa poin 1, 2, 3 ini diperhatikan? Karena bisa dilihat di kanan, hanya ketiga poin ini, neuropeptida Y, orexin, dan juga grelin, yang meningkatkan efek sinyal pada nafsu makan. Sementara yang lainnya itu akan berefek negatif atau feedback negatif, yaitu penurunan efek sinyal pada nafsu makan. Nah, jadi jika misalnya mau ujian nih, jadi yang bisa kita hafalkan bagian ini untuk kasarannya tuh, wah aku mentok nih gimana nih besok ujian. Nah, ini bisa 3 ini dihafalkan, tapi yang ini juga dipahami juga dikit-dikit. Nah, bisa di next mengenai asupan panas harus diseimbangkan agar pengeluaran panas. Ini tuh bagaimana cara tubuh kita itu mempertahankan panas agar inti suhu kita tuh stabil. Nah, misalnya nih produksi panas internal, seperti kita, ya kan semua yang kita lakukan menghasilkan panas seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi. Nah, itu akan terjadi peningkatan asupan panas. Nah, saat peningkatan asupan panas meningkat, itu akan ke kanan, itu ke arah suhu inti, kandungan panas tubuh total itu juga akan meningkat juga. Nah, jika tubuh ini meningkat suhu intinya, otomatis tubuh kita agar seimbang tadi sama. Itu kita dikeluarkan juga panasnya nih, pengeluaran panas. Biasanya terjadi kehilangan panas tuh masuk ke arah lingkungan eksternal kita. Itu tubuh kita kan mengeluarkan panas nih. Nah, tuh panas ini kemana ya? Ya ke sini, ke lingkungan eksternal kita. Nah, tapi dari lingkungan eksternal itu juga bisa mempengaruhi panas tubuh kita. Jadi ini tuh seperti ke arah seperti lingkaran gini. Circle. Nah, selanjutnya ada yang memang variasi dari suhu, itu bisa dari waktu, menstruasi, olahraga, umur, dan suhu ekstrim. Nah, lalu ini ada misalnya derajat pengukuran suhu. Untuk di Indonesia kan kita biasa menggunakan Celsius. Nah, ini ada hard exercise, emotion, usual range of normal, dan early morning. Ini biasanya pada pagi banget, nih bisa dibaca nanti. Nice to know juga. Nah, ini ada bagian perubahan suhu kulit. Misalkan terjadi perubahan suhu pada kulit. Nah, itu akan mempengaruhi termoreseptor. Baik termoreseptor pada perifer kulit maupun di sentral hipotalamus, organ abdomen, dan di tempat-tempat lainnya. Nah, ini akan masuk ke pusat hipotalamus kedua ini, atau termostat tubuh. Nah, setelah masuk itu akan ada 4 bagian yang berbeda atau responnya berbeda. Yang pertama itu bisa dari perubahan volunteer dalam perilaku. Jadi perubahan perilaku kita. Nah, kita tuh bisa jadi misalnya, ini aku aku kedinginan. Berarti kan biasanya kalau kedinginan kita kan begini. Itu termasuk perubahan perilaku, bagaimana cara menyesuaikan suhu yang ada di tubuh kita dengan suhu yang ada di luar. Yang selanjutnya ada neuron motorik, yaitu dari otot rangka. Ini biasanya, nah jika kita kedinginan nih, biasanya kan juga tonus otot itu akan menggigil. Nah, selanjutnya ada saraf simpatis, otot polos di arteri kulit.
Nah, itu bisa ke arah vasokonstriksi dan juga vasodilatasi pada pembuluh darah. Nah, atau di arteri pada kulit tadi ini. Nah, yang terakhir itu ada saraf simpatis, itu berhubungan dengan kelenjar keringat. Nah, misalkan kita kepanasan kan berarti kita mengeluarkan keringat. Nah, jika kita mengeluarkan keringat ini termasuk bagaimana cara tubuh kita untuk mempertahankan keseimbangan panas di dalam tubuh. Nah, aku rasa sekian dari yang dapat aku jelaskan sedikit ini dari pembelajaran bersama ini. Mungkin untuk lebih lanjutnya, jika misalnya ada yang ingin ditanya-tanya bisa ditulis di bawah. Dan aku rasa mohon maaf juga kalau misalnya penjelasanku kurang masuk karena memang materi ini sedikit susah. Jadi untuk bagaimana gampangnya tuh kalau aku pribadi tuh lebih ke arah bagaimana yang rumit ini disimpelkan sendiri. Nah, jika sudah mulai simpel, baru kita membahas yang rumit-rumit misalnya seperti ini, itu bisa mulai terbaca sedikit demi sedikit. Nah, aku rasa dari aku sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu.